Kayak dipermudah ya sama Tuhan ya. Wah, kayaknya udah jalannya Iya. ya gitu. Awalnya mau Ausbildung, cuma aku nggak pengen coba-coba juga kan, kayak SMK dulu coba-coba jurusan ternyata nggak cocok, jadi aku ngerasa lewat FSHOT aku bisa nemuin jalur karir aku nantinya gitu. FSHOT itu kayak kesempatan buat kita buat beradaptasi di sana dulu. Kita tuh nggak tahu kalau kita belum pernah nyoba gitu. Kalau misalnya gagal sekali kan kita bisa coba lagi. Karena aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai. Kalau aku udah milih ini, ya udah ini jalanin aja. Mau itu susah atau gimana, tetap jalanin aja. Mungkin aku belajarnya untuk nggak mudah menyerah gitu, harus semangat, pokoknya harus sampai akhir gitu. Mungkin juga belajar mandiri, soalnya aku sempat jauh dari orang tua. Karena aku kebetulan anak pertama, iya. Mau nggak mau, aku yang harus ngebuka jalan buat adik-adik aku nanti. Ujian habis itu ulang tuh nggak apa-apa, kalau emang belajar bahasa Jerman itu susah, tapi kita harus tetap Kita akuinnya susah ya bahasanya. sama diri sendiri, udah tahu susah tapi berani buat ulang, berani buat nyoba, itu udah keren banget. Udah kebayang udah planning kebayang masa depan gitu kan. Terus hati aku udah ngerasa cocok aja sama pilihan ini, jadi tetap lanjut aja. Pasti bakal banyak kejutan lainnya yang di luar dugaan aku, tapi menurut aku yakin sama keputusan ini karena pas aku dulu berjuang SNM, SBM atau enggak kuliah di Indo tuh kayak jalannya ketutup semua gitu Kak. Kayak berusaha banget tapi mungkin belum jalannya gitu. Aku mau tetap lanjut buat kejar. Bangga sih sama sendiri. Aku yang mental Yupi ini yang gampang nangis. Tapi bisa di sini akhirnya menemukan jalan hidup kan. Jadi kayak bangga, senang. Ya sih, kita harus bangga sama diri sendiri at least ya. Seenggaknya ada yang membanggakan ya dari kita. Halo kan YJ, balik lagi bareng aku Minje di segmen YAIJ Antar Peserta. Nah, kita hari ini mengantarkan dua peserta YIJ yang mengikuti program FSJ atau FSHOT ya. Dan mereka itu belajarnya di luar ya Kak memang. Dan untuk YIJ-nya sendiri mereka mengambil program penyaluran, jadi untuk pencarian seller atau enggak trader gitu ya. Nah, kita langsung aja kenalan bareng dengan Kak Citra dan juga Kak Diana. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman KNJ. Halo. Oke deh Kak, boleh kenalan dulu nih, namanya siapa, terus asalnya dari mana? Nama aku Citra, aku dari Bekasi. Dari Bekasi, oke. Nama aku Diana, aku dari Bali. Oke deh. Terus kan kalau misalkan mau berangkat ke Jerman nih Kak, kita kan butuh sertifikat bahasa Jerman. Nah, kalau kalian berdua nih ujiannya di mana? Di level apa? Aku udah ujian D1 waktu itu di Wisma Jerman yang di Surabaya. Oh, gitu. Aku juga sama, kayak kita cuma beda hari aja. Beda hari. Cuma belum kenal. Sebenarnya kita pernah ketemu, cuma Cuma kita nggak kenal. Iya. Oh, jangan-jangan sebenarnya
udah pernah papasan Iya. gitu kan. Tapi nggak tahu gitu. Oke deh, tapi misalkan kalau dari kalian berdua, menurut kalian belajar bahasa Jerman tuh susah nggak sih? Dibilang susah, setiap bahasa kayaknya beda-beda ya level susahnya. Iya. Untuk Jerman ya lumayan lah, lumayan. Mungkin kalau ntar B2 atau C1 mungkin baru kerasa banget susahnya. Oh gitu, berarti di sana nanti khusus bahasanya bakalan sendiri atau disediain sama triggernya? Nah, sendiri kita sih. sendiri. Aku niatnya belajar sendiri nanti. Oh gitu? Untuk B2 ya. Soalnya kan gramatiknya kayak udah di B1 semua gitu. Jadinya kalau untuk ke B2 ya kita harus perbanyak kayak latihan soal, vocab. Kalau misalkan dari kalian sendiri, gimana sih awalnya bisa tertarik untuk ke Jerman? Apakah emang impian dari kecil atau mungkin ada saudara yang udah pernah keluar negeri sebelumnya makanya tertarik? Itu gimana nih Kak? Kalau aku apa ya? Jadi dulu zaman-zaman SMP yang kayak baru punya IG, terus kayak banyak apa ya? Di pencarian, bukan di pencarian sih, di apa ya namanya ya? Search yang Ya di ini- homepage-nya gitu. heeh. Itu kayak banyak apa ya, foto-foto orang Jerman. Terus kayak aku tiba-tiba aja ada apa ya? Kayak punya something in love gitu sama orang Jerman, terus jadi kayak suka Jerman. Oh, I see. Mulai dari apa ketertarikannya di internet gitu ya. Terus misalkan Kak Diana gimana? Kalau aku waktu awal-awal corona kan aku udah sempat ikut SBM, SNMPTN sama ikut beasiswa-beasiswa juga, tapi mungkin karena belum jodoh jadinya aku belum bisa kuliah pas tahun itu. Nah, aku pengennya kayak ikut beasiswa gitu Kak. Terus tuh aku ada lihat kayak Turki Bursary gitu kan, kayak beasiswa Turki itu kayak masih hype-hype-nya pas itu. Nah, pas itu ada kayak satu account buat scholarship ngadain live Instagram. Nah, pas itu dia tuh kayak nyeritain tentang kuliah di Jerman. Nah, pas banget narasumbernya ini sempat ngejelasin dikit tentang Ausbildung. Nah, aku lebih tertarik ke Ausbildungnya daripada ke beasiswanya. Abis itu aku cari-cari sendiri Ausbildung itu apa gitu. Abis itu aku lobby ortuku, jadinya mereka mau gitu. Kalau misalkan Kak Citra dari kapan tuh tertariknya? Udah dari lama kah atau emang baru tahun lalu? Kalau tertarik soal Jermannya udah dari lama, cuma kalau program-program yang ke Jermannya baru 2021. Oke, baru. Kenal program-program ke Jerman tuh awalnya dari mana sih? Apakah ada teman yang nggak pernah gitu? Enggak, dari TikTok. Dari- Kayaknya nasib aku sama deh kayak dia. Jadi ketolak SBM, terus kayak yang sok stres gitu, nggak tahu mau kemana, terus kayak buka TikTok, scroll itu aku sembuh aja. Mungkin itu hidayah dari Tuhan. Terus sebenarnya yang waktu itu kakak kejar tuh apa sih Kak? Apakah memang kakak memang pengen harus beasiswa kah saat itu atau gimana? Kalau aku pas itu pengen banget kuliah di kesehatan waktu itu, soalnya kan aku anak IPA. Habis itu aku tertarik banget pengen kuliah fisioterapi gitu. Nah itu aku dapet cita-citanya tuh pas akhir kelas 12, sedangkan kelas dari Sama-sama. dari mungkin dari kecil ya aku pengen jadi psikolog. Nah, itu kan kayak linjur banget gitu loh Kak. Jadinya pas kelas 12 itu aku kayak gimana ya? Kayak bingung gitu, kayak bingung, kayak terombang-ambing gitu Kak. Tapi kalau misalkan nih, kalau dari Kak Citra juga punya pengalaman yang sama nih berarti kayak gitu. Kayak waktu kelas 12 masih kayak terombang-ambing, masih bingung gitu mau kemana gitu. Terus Iya. Setelah nggak lulus yang SNM sama SBM itu, kan aku bingung banget kan harus kayak gimana. Terus sebulan itu aku bener-bener nyari jati diri sendiri, kayak aku tuh pengen apa, masa depanku tuh mau kayak gimana gitu. Terus kebetulan nemu soal Jerman, tentang Ausbildung, tentang FSJ gitu-gitu. Terus sampai akhirnya milih FSJ ya setelah perjalanan panjang itu. panjang gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan dari kalian berdua nih, apa sih pertimbangannya untuk milih program FSJ ini kan? Tadi kan kalau Kak Diana tertariknya awalnya Ausbildung ya. Terus kalau misalkan Kak Citra juga waktu itu langsung ambil FSJ. Awalnya mau Ausbildung, cuma aku nggak pengen coba-coba juga kan, kayak SMK dulu coba-coba jurusan ternyata nggak cocok, jadi aku ngerasa lewat FSJ
aku bisa nemuin jalur karir aku nantinya gitu. Gitu. Kalau misalkan dari Kak Diana gimana? Aku juga sama Kak, jadinya kayak fashion itu kayak kesempatan buat kita buat beradaptasi di sana dulu. Kayak kita juga bisa beradaptasi sama lingkungan kan. Abis itu kita juga bisa menemukan pilihan karir atau pilihan Ausbildung yang lebih banyak setelah di sana gitu. Oh iya ya, memang karena peluangnya juga kan lebih banyak ketika kita di Jerman ya, kan. Tapi emang ya tertentu sih kadang-kadang, maksudnya kan kalau dari sini kan kadang-kadang juga agak terbatas ya bidangnya, makanya orang biasanya berangkat ke Jerman dulu baru akhirnya nyari gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian habis FE-shop nih kira-kira mau apa nih? Apakah mau kuliah atau mau memang lanjut Ausbildung akhirnya gimana? Aku masih belum menentuin pilihan sih antara Ausbildung atau mau dual studium. Oh, dual studium. Kalau kakak gimana? Kalau aku juga sama sih. Kita sama nasib. Oh gitu. Terus jangan-jangan terus dual studiumnya bareng gitu kan? Kalau bisa malah mau. Amin amin. Terus kalau misalkan dari proses nih sama awal sampai sekarang, kira-kira ada nggak yang menurut kalian tuh bikin apa ya, menguras tenaga banget gitu, atau nggak bikin ada yang sempat bikin down gitu, ada nggak? Mungkin pas mau ujian kali ya. Karena kan harus banyak latihan, sering latihan gitu. Kayak sebelum ujian tuh, seminggu sebelum ujian kayak ngerasa stres gitu. Harus belajar terus kan, kayak ngejar banget. Tapi ya pas sudah lulus, lega aja rasanya. Tapi nanti harus B2. Iya bener. Jadi perjalanannya masih panjang. Kalau menurut aku kayak prosesnya tuh kayak ada ujian, misalnya ujian pertama itu kita harus lulus B1 atau B2, habis itu ujian keduanya tuh di kedutaan. Iya kan, harus dapat kontra, harus pokoknya pasti setiap stepnya tuh bikin pusing gak sih? Gitu, tapi iya sih kayak gitu. Jadi di setiap prosesnya sebenarnya ada ujiannya tersendiri ya. Dari semua ujian-ujian itu, apa sih yang bikin kayak kalian tetap mau untuk berangkat ke Jerman? Dalam artian kan program ke Jerman udah sulit, belajar bahasanya nggak kayak bahasa Inggris, kita udah belajar dari awal kan, kita harus belajar bahasa Jerman dari nol gitu kan, dan nggak mudah juga untuk ke Jerman itu. Tapi apa sih yang bikin kalian tetap kekeh buat berangkat ke Jerman gitu? Karena aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai. Kalau aku udah milih ini, ya udah ini jalanin aja. Mau itu susah atau gimana, tetap jalanin aja. Gitu. Tapi berarti untuk kalau kakak sendiri belajar B1 berapa lama? B1 6 bulan. 6 atau 4 bulan. Terus untuk persiapan ujiannya sebulan 2 bulan. Aku belajarnya 7 bulan. Terus itu ujiannya di bulan ke-8, persiapannya hampir sebulan-sebulanan. Terus kalau misalkan Kak Diana tadi gimana nih Kak? Kenapa Kakak tetap kekeh buat berangkat ke Jerman? Sama kayak apa yang Citra bilang sih, kayak kita tuh nggak tahu kalau kita belum pernah nyoba gitu. Kalau misalnya gagal sekali kan kita bisa coba lagi gitu. Jadinya kayak sayang banget, kayak udah di pertengahan jalan tiba-tiba kita nyerah gitu kan, belum sampai finish, belum sampai akhir. Jadi kenapa nggak diselesain aja biar kita tahu endingnya sampai mana gitu. Tapi kan banyak banget nih kayak di proses itu yang bikin melelahkan gitu kan kadang-kadang. Terus kalau misalkan dari kalian, apakah punya support system sendiri nih? Maksudnya siapa yang bikin kayak selalu menyemangati kalian gitu? Keluarga sih yang jelas. Karena aku kebetulan anak pertama. Iya. Mau nggak mau, aku yang harus ngebuka jalan buat adik-adik aku nanti. Oh, wow. Terus kalau Kak Diana gimana? Kalau aku support sistemku ya pasti keluarga, habis itu sahabat-sahabat gitu, terus guru-guru sama yang di IAIJ sama frau-fraunya. Oh gitu, udah pernah ketemu sama frau yang ngajar atau frau siapa? Frau Itma, frau apa? Belum sih, maksudnya kalau sama di prosesnya kan dibantu sama frau Via. Oh iya. Terus kalau misalkan dari
izin gitu, apakah kalian ada terkendala gitu? Enggak, aku malah yang dukung ibu aku sendiri. Oh iya. Jadi dia lebih ngedukung aku keluar negeri daripada kuliah di Indonesia walaupun swasta gitu. Iya sama ibu aku iya? juga. Iya beneran. Kenapa? Emang kenapa kenapa nggak di Indonesia gitu? Kalau menurut keluarga ataupun dari kalian sendiri? Kenapa ya? Mungkin ibu aku mikirnya biaya swasta tuh sama aja kayak biaya keluar negeri, mending keluar negeri sekalian, mending jauh sekalian. Biar aku mandiri, aku kan nggak terlalu mandiri kalau di rumah. Jadi suruh jauh aja sekalian. Oh gitu ya? Malah kayak ya udah sana Pergi. pergi. Kalau Diana gimana nih? Kalau pikiran aku sama ibu Eci tuh sebenarnya sama. Iya loh. Terus Kita diusir secara halus ya? Iya, iya ya. Gitu. Terus tuh mungkin karena ibuku tahu kita mungkin kepoan gitu, kayak pengen tahu banget, jadinya ya udah kamu kesana aja gitu. Gitu. Aku lebih bertanggung jawab sih, bertanggung jawab sama keputusanku sendiri, karena kalau berhenti di tengah jalan juga nggak bisa, jadi kayak harus lanjut terus. Jadi aku lebih bertanggung jawab, lebih mandiri. Pasti setiap proses tuh kalau ada kegagalan atau enggak kita belum capai apa yang kita mau tuh pasti kita belajar sesuatu kan dari sana gitu. Jadi mungkin aku belajarnya untuk enggak mudah menyerah gitu, harus semangat, pokoknya harus sampai akhir gitu. Mungkin juga belajar mandiri, soalnya aku sempat jauh dari orang tua gitu. Terus belajar sabar. Iya, benar. Apalagi kalau misalkan pas pisah, kadang-kadang ya agak lama. Tapi kebetulan visa kita cepet ya, alhamdulillah ya. Iya, aku alhamdulillah, apalagi seminggu bisa aku kayak Tapi itu termasuk cepet. Iya sih. Untuk iya, visa itu cepet banget. dua minggu. Visa aku jadinya seminggu, dia 2 minggu. Iya, aku 2 minggu. Beneran? Oh, tapi itu cepet kan ya? Untuk Itu visa. termasuk cepet sih. Itu Tapi iya, di kedutaan bilangnya minimal 2 bulan. tapi emang kadang-kadang ya kalau kedutaan sih kita nggak ada yang tahu ya. Iya sih. Kadang bisa cepet, bisa ada yang cepat, kita tuh ada yang sehari atau 4 hari doang gitu keluar. Apa yang membuat kalian percaya kalau misalkan ini tuh pilihan yang tepat gitu buat kalian? Kayak apakah kalian dari mengikuti program ini kalian bisa membayangkan kalian di depannya gimana atau gimana? Iya. Udah kebayang udah planning, kebayang masa depan gitu kan. Terus hati aku udah ngerasa cocok aja sama pilihan ini, jadi tetap lanjut aja. Kalau aku masih belum bisa kebayang nantinya gimana atau sesuai apa enggak sama apa yang aku rencanain kan, soalnya pasti bakal banyak kejutan lainnya yang di luar dugaan aku. Tapi menurut aku yakin sama keputusan ini karena pas aku dulu berjuang SNM, SBM atau enggak kuliah di Indo tuh kayak jalannya ketutup semua gitu Kak. Kayak berusaha banget tapi mungkin belum jalannya gitu. Iya. Jadinya aku ya udah mungkin aku mau tetap lanjut buat ke Jerman gitu. Nah, terus kalau misalkan di sana kakak ada kekhawatiran sendiri nggak buat di Jerman? Mungkin karena baru pertama kali, belum terlalu mengenal budaya, mungkin khawatir gitu sih. Mungkin kayak nggak cocok sama makanan atau gimana, nanti kan harus menyelesaikan semuanya juga. Mungkin khawatir soal itu aja. Kalau aku pribadi sebenarnya aku cukup khawatir. Mungkin khawatir banget ya. Pertama tuh kita beda budaya, habis itu beda bahasa, beda makanan. Pasti bakalan ada hal yang nggak enak buat kita, apalagi kita sebagai Auslander. Iya. Gitu. Jadinya mungkin kita harus bekerja keras buat beradaptasi di sana dulu gitu. Pasti ada rasis mungkin, atau pokoknya kita masuk ke dunia baru yang beda banget dari lingkungan kita di Indo gitu. Dan bahasa juga sih, kayak bahasanya masih Takut takut lupa. iya. Oh, takut lupa. Iya. Terus kan ini bakal diletakin di tempat yang sama ya, trader yang sama. Itu di mana sih Kak? Kan biasanya kalau fashion itu dia ada di rumah sakit, panti jompo atau tempat disabilitas kan. Nah, kalau ini gimana nih kalau kalian Saya dapet di Altenheim ya, panti jompo. di panti jompo? Terus itu bakal selamanya di situ atau bakal di rolling? Kebetulan selamanya ya, selama masa FYS ya di situ. Oh, sama Tapi nanti kita dapat seminar juga. Ya, seminar. Oh ya, memang kalau misalkan seminar gitu tanggapnya di FSR ya. Iya. Jadi untuk link juga bakal lebih dapat banyak lagi kan kalau misalkan gitu.
gimana pendapat kalian dari pencapaian kalian sekarang akhirnya ada di bandara dan bentar lagi mau berangkat nih? Bangga sih sama sendiri aku yang mental Yupi ini yang gampang nangis tapi bisa di sini akhirnya menemukan jalan hidup kan, jadi kayak bangga, seneng. Ya sama sih, kayak ya sih kita harus bangga sama diri sendiri at least ya. Seenggaknya ada yang membanggakan ya dari kita. Self love juga nih gitu kan, udah bisa berjuang sejauh ini kan nggak mudah juga ya buat ke Jerman. Kalian kan punya rencana berarti ya ke depan. Kira-kira target buat 3-5 tahun ke depan apa nih? Udah menemukan tempat kuliahku, udah bisa berkuliah Iya, dan bener. lulus dengan ijazah dan ya, bisa dengan ijazah tentu. bisa cari kerja. Iya. Nanti kita tanyain kabarnya 3-5 tahun lagi ya. Kalau ngejelasin programnya sendiri ke orang tua susah tuh. Kalau misalkan ortuku nggak pernah nyuruh aku buat kamu harus jadi ini tuh nggak pernah. Jadi apapun yang aku mau, asalkan aku bisa bertanggung jawab sama itu, pasti didukung sama orang tua gitu. Abis itu pas ngejelasin programnya emang agak susah sih, soalnya kan sistem pendidikan, sistem kerja di sana tuh kayak jauh beda banget sama di Indo. Jadinya orang tua kita tuh kayak susah relate gitu loh Kak. Benar-benar. Tapi jadi kita harus bisa menyederhanakan prosesnya tuh kayak gimana. Apa enggak mungkin kita bisa minta bantuan orang yang lebih tahu buat ngejelasin ke orang tua kita gitu, biar mereka juga percaya kalau oh iya anak saya nanti nyari ini kedepannya tuh bakalan ini. Pesan, mungkin kalian punya nggak pesan-pesan yang buat tahun YJ yang masih ragu nih buat ke Jerman gitu? Karena kan kalian juga udah berproses, bentar lagi berangkat, dan mungkin punya pesan nih buat mereka gitu. Pesannya apa ya? Yakin aja sih sama pilihan sendiri. Jangan terlalu dengerin pendapat orang, jangan terlalu mikirin pendapat orang soal pilihan kamu gitu. Bener. Kalian juga Iya pokoknya ya Ngikut aja gitu. pokoknya yakin terus sama kalau misalkan ujian habis itu ngulang itu nggak apa-apa gitu loh. Emang belajar bahasa Jerman tuh susah, tapi kita harus tetap Kita bangga akuin juga ya sama susah ya diri- bahasanya. sama diri sendiri. Udah tahu susah tapi berani buat ngulang, berani buat nyoba, itu udah keren banget menurutku. Jadinya kalau udah ujian, udah belajar bahasa Jerman, jangan nyerah sampai di situ, harus dituntasin bareng-bareng. Jadi pokoknya apa yang pilihan yang kalian ambil kalau bisa diselesain ya sampai akhir. Terus kalau misalkan kalian mau say thank you buat siapa aja? Buat cewek, buat diri sendiri, buat mamaku, buat adik-adik aku. Karena selama aku struggle soal Jerman ini, mereka yang ngerawat kucing aku. Aku punya kucing kan, jadi ya nggak sempet ngerawat gitu. Terus keluarga aku tetap ngerawat mereka gitu. Makasih ya. Terus punya pesan nggak mungkin ke mama atau ke adik-adiknya gitu? Jangan lupa kasih makan. Jangan salah kasih makan kucing ya. Kucing nomor 1 ya. Kucing nomor 1 ya, Itu penyemangat aku. Oh, kucingnya penyemangat ya gitu. Termasuk. Namanya siapa? Namanya Odet. Kalau Kak Diana mau say thank you buat siapa? Pertama sama Tuhan, habis itu sama keluarga, sama sahabat-sahabat yang mau dengerin keluh kesahku, sama semua pihak yang membantu prosesku ke sana, juga sama buat diri sendiri udah mau bertahan. Kalau gitu Kak Dede, kalau udah jam segini mungkin kita juga harus check in. Jadi aku mau kasih terima kasih banget, aku mau ucapin terima kasih banget buat Kak Citra sama Kak Diana udah ngeluangin waktu buat kita nih di jam-jam terakhir keberangkatan. Terus semoga video ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian YJ dan juga pengingat kalau misalkan kalian mungkin nanti di sana lagi down atau usaha, jadi kalian bisa ingat sebenarnya perjalanan kalian tuh nggak mudah loh, dan perjalanan kalian tuh mulai dari sini. Jadi harus stay sama komitmen, bener ya, harus stay sama komitmen kalau misalkan memilih suatu tujuan gitu ya. Jadi kayak bertanggung jawab sama pilihan kalian. Oke, itu aja mungkin dari kita. Kalau gitu, terima kasih banget buat kalian YJ yang udah nonton sampai akhir. See you di next segmen YJ Angkat Mentah. Cuy.